Jazuli, Sahibil Ma'had Al-Falah Ploso Kediri. Itu santrinya 20.000 santrinya. 20.000. Lebih-lebih dikit. Para pejabat pemerintah, para pejabat bupati, saya hormati Bapak Wahyu, Pak Dandim, dan Ketua NU Jawa Barat, pengadilan ya, pengadilan, Kiai Baduhun dari Kaliwungu, Ibn Kiai Ahmad Badawi, Kiai Jazuli, teman mukim di Mekah, Kiai Fatih, juga Kiai Dr. Yudi Hamka, Direktur Keuangan Perusahaan MNC. Kebetulan saya komutnya kebetulan. Bapak sekalian, ketika Rasulullah masih hidup, maka kalimatul haq, sautul haq, mauqiful haq, khutwatul haq, kebenaran ada pada pribadi Rasulullah SAW. Kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak. Pendapatnya, sikapnya, perilakunya, langkahnya, semua benar. Karena dibimbing langsung oleh Allah dengan wahyu Al-Quran. Wa ma atakumur rasul fahudu wa ma nahakum anhu fantahu. Ringkas cerita, setelah Rasulullah wafat, di mana kebenaran? Kebenaran dibawa oleh jama'atus sahabat. Semua sahabat membawa kebenaran. Ashabi kan nujum bi ayyi iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang. Siapapun bisa menjadi petunjuk kebenaran. Beda dengan orang Syiah. Orang Syiah setelah wafat Rasulullah yang membawa kebenaran satu orang, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat, yang mengganti membawa kebenaran satu orang, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan wafat, Sahibul Haq, Kalimatul Haq, satu orang, Sayyidina Husain. Husain, Azra Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, ada yang ke Ismail. Ismail anak yang pertama dari Imam Ja'far Shadiq, pengganti Imam Ja'far adalah Ismail. Walaupun Ismail sudah wafat sebelum Imam Ja'far, tetap imamnya ketujuh. Bahkan imam sampai di situ, maka disebut As-Sab'iyah atau Ismailiyah. Siapa contohnya? Benazir Bhutto, itu Ismailiyah itu. Bukan orang Pakistan, bukan Pakistan. Kalau yang lainnya imamnya, karena Ismail sudah meninggal, maka setelah Imam Ja'far wafat, gantinya adiknya Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim wafat, gantinya Imam Ali Ridho. Ali Ridho wafat, gantinya Muhammad Al-Jawad. Al-Jawad wafat, gantinya Ali Al-Hadi. Al-Hadi wafat, gantinya Al-Askari. Askari wafat, gantinya Imam Mahdi, Muhammad Imam Mahdi, yang menghilang sejak umur 6 tahun di Gua Rodwa di kota Samirra, Irak, yang nanti akan turun ketika akan membunuh Dajjal. Ya, kemudian orang Syiah, Imam Mahdi sudah ada di belakang layar, yang selalu memberi wangsit kepada Ayatullah Al-Uzma di Iran. Lalu memberi wangsit, maka barang siapa melawan Ayatullah, hukum mati. Mahdi Bazarkan, Kutub Zadah, Menteri Luar Negeri, Mahdi Bazarkan, Perdana Menteri Iran, Musa Bani Sudar, Presiden, lari tapi selamat. Yang dua dieksekusi karena berani melawan Imam Khomeini. Imam Khomeini nggak boleh salah. Imam Khomeini selalu mendapat wangsit dari Imam Mahdi, imam yang ke-12, yang sekarang masih hidup, hilang sejak umur 6 tahun, nanti akan turun ketika akan membunuh Dajjal. Kalau kita lihat sunnah, Imam Mahdi belum ada. Mahdi belum ada kalau kita. Tapi nanti akan ada Imam Mahdi. Ada lagi yang setelah Imam Zainal Abidin, bukan Muhammad Al-Baqir. Karena Muhammad Al-Baqir kurang alim. Yang alim Imam Zaid. Lahirlah mazhab Zaidiyah.
Walhasil menurut orang Syiah, kebenaran dibawa oleh orang satu. Kalau kita ahli sunnah, kebenaran pertama dibawa oleh orang satu, Sayyidina Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, dibawa kebenaran oleh ashabul haq adalah jama'atus sahabat. Nabi wafat meninggalkan sunnah. Sunnah ada 3. Sunnah qauliyah, sabda-sabdanya, perintah larangannya, himbauan ajakannya, menjadi syariah, menjadi tasyri'. Mana? Masdarut tasyri'. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perilakunya, sikapnya, caranya sholat, caranya wudhu, mimpin masyarakat, terima tamu, nengok orang sakit, yajatul mardha, nengok orang meninggal, hormat orang tua, semua perilakunya Rasulullah menjadi sunnah, apa namanya? Fi'liyah, apa namanya? Yang ketiga, yang ngomong bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi Rasulullah, menjadi sunnah. Namanya sunnah taqririyah. Apa? Contohnya banyak, tapi yang paling penting memuji-muji Rasulullah. Zaman sahabat banyak orang muji Rasulullah, padahal Nabi gak minta, tapi juga gak melarang. Memuji Rasulullah, yang muji orang lain, tapi dibenarkan, gak dilarang. Saya punya kitabnya Al-Madaih An-Nabawiyah yang dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, Sofia bin Abdul Muttalib, Hasan bin Thabit, Sayyidina Ali, banyak sekali pujian dari Rasulullah. Yang terkenal pujian dari bin Zuhair bin Salman. Dia tadi mencaci maki Rasulullah karena kakaknya sudah masuk Islam, namanya Bujair. Kata dia, kamu tuh Bujair diminumi arak oleh Muhammad, maka jadi ikut agamanya. Ala ablighu anni Bujairan risalatan fahallaka fima qulta waihaka hallaka sakoka bihal ma'munu ka'san rawiyatan. Kamu diminumi oleh Muhammad maksudnya, ka'san rawiyatan panhalakal ma'munu anka wa allaka. Kamu diminumi arak Muhammad. Nah, syair ini tersebar, anak kecil hafal, orang-orang di pasar juga hafal. Wa khalaqta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyi bin syai'in ala ayyi syai'in wa badinika hallaka ala khulufin lam tulfi umman wala aban alaihi wa lam tudrik alaihi akhon laka. Kamu telah meninggalkan agama saudara-saudaramu, agama orang tuamu, mengikuti Muhammad. Sahabat pada lapor pada Nabi, ya Rasulullah, ini orang sudah mencaci maki Anda luar biasa ini. Izinkan saya mau mencari, dan kalau ketemu tak sembelih. Biasa Rasulullah sabar, biasanya jangan. Jadi itu biasanya. Kali ini enggak, ya silakan. Sekarang sahabat mulai bergerak mencari Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, DPO, daftar orang. Mendengar, si Ka'ab dengar. Maka subuh-subuh datang ke Madinah. Rasulullah habis ngimami sholat subuh. Dia minta tolong pada Abu Bakar yang tadinya temannya dulu, gak mau nemani, salah maju sendiri dengan mukanya ditutup sorban merah, dengan mengatakan, Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Iya. Saya dengar sahabat-sahabatmu, kamu izinkan kalau mencari dia dan menangkapnya akan dibunuh. Iya, saya izinkan. Kalau dia kesini minta maaf, gimana Muhammad? Saya maafkan. Kalau masuk Islam, dipercaya Muhammad? Saya percaya. Masa gak percaya? Akhirnya sorban yang nutup muka, sorbannya merah, sorban orang Badui itu loh. Buka,
Ana Ka'ab bin Zuhair. Saya orang yang Ka'ab bin Zuhair. If'al ma syi'ta bi. Silakan akan kau apakan aku ini. Monggo, silakan Muhammad. Nabi Muhammad memaafkan. Kemudian dia masuk Islam. Keluarlah syairnya memuji-muji Nabi Muhammad. Banat su'adu faqalbil yawma matbulu. Mutayyamun isroha lam yufda makbulu. Wa ma su'adu ghadatal baini idrahalu. Illa aghanna ghadidi tarfi makhulu. Tajlu awari ghadidul min idab tasamat. Ka'annahu munhalun birrahim ma'alulu. Panjang ini, yang penting aja. Nubitu anna Rasulullahi awadani wal afu inda Rasulillahi ma'mulu. La ta'khudanni bi aqwal wushati walam udnib walau kathurat anil aqawilu. Malan hadaka alladhi aqaka nafilatal Qur'ani fihi wa tafsil. Laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi arwa asma'u ma law yasma'ul filu. Innar rasula la sayfun yustabaghu bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Fi usbatin min Quraishin qala qailuha bi batni Makkah lamma aslamu zulu. Zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu. Syamul aranini abtalun labusuhum min nafsi Dawuda fil hayja sarabilu. Artinya, sungguh engkau Rasulullah orang besar, orang mulia, orang agung, orang sukses, bagaikan pedang made in India yang tajam, yang dapat memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kesesatan. Engkau datang dari suku Quraisy, kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, para sahabat, tapi berhati mulia, berakhlak mulia. Walhasil orang ini muji-muji Rasulullah. Tidak dilarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak. Yang muji-muji saya bid'ah, enggak. Malah Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Yang harganya 150.000 lah palingnya, pada Cina itu. Yang lurik-lurik itu. Selimutnya bergaris-garis, biasa itu pakai spray lah. Dipakai. Nih, terima kasih. Saya dipuji kamu, ini kenang-kenangan dari saya. Coba Rasulullah malah memberi hadiah selimut. Tidak malah melarang, enggak. Itu artinya apa? Artinya memuji-muji Rasulullah menjadi sunnah takririyah. Kalau nggak percaya, ayo kita pergi ke Turki, Istanbul, masuk museum, burdahnya di sana masih ada. Rambutnya, bekas tempat minum, sandal, terumpah, pedangnya masih ada. Milik Rasulullah ada di Museum Topkapi dekat Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Ini Abdul Hussein dari Turki ini, Istanbul. Masih ada. Yang nggak percaya, ayo pergi ke Turki. Oh, kok sedewek. Tiga itu dewek. Jadi, satu saja contoh ini memberikan contoh bahwa Maulid Nabi bukan bid'ah. Yang tahu Maulid Nabi bid'ah, goblok. Itu aja. Paham kan? Begitu pula tawassul. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya contohnya datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, dan kamu Muhammad ikut mendukung, mendukung istighfarnya orang itu, maka Allah pasti, lamnya lam taukid, lawajadullah, maka Allah pasti mengampuni dosanya orang itu. Ini berarti Nabi Muhammad mempunyai hak otorita memberikan syafaat kepada siapapun yang ia kehendaki. Paham betul? Jadi tawasul Nabi Muhammad bin Anwar Sunnah wajib, malah Quran malah wajib itu malah. Ada yang ngomong, itu kan waktu masih hidup. Masa kan udah mati masih bisa membantu, masih bisa perintah baca sholawat untuk Rasulullah.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bacalah sholawat, bacalah salam pada Rasulullah ketika masih hidup saja, apa sampai sekarang? Sampai sekarang, ila yaumil qiyamah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka, bukan alaihi, itu berarti mukhatab, orang kedua. Jadi masih hidup, Rasulullah itu nggak mati. Nah, jadi artinya apa? Ziarah Rasulullah, mohon syafaatnya, tidak sesat dan itu dibenarkan. Nah, setelah itu ziarah Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Putih, Gunung Jati, Mbok Menowo. Itu Mbok Menowo itu. Barangkali ini waliullah termasuk yang diberi izin mensyafaati zairin, kita yang ziarah. Di Qurannya nggak ada, masa ziarah Sunan Gunung Jati di Qurannya ada, nggak ada. Yang ada adalah ziarah kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah para sahabat berjasa besar menyebarkan Islam, sahabat Uqbah bin Nafi' sampai ke Maroko, Amr bin As sampai Mesir, Libya, Aljazair, Tunis, Maroko, Uqbah bin Nafi'. Islam semua itu jadi. Kemudian beliau nyemplung masuk ke laut Atlantik dengan kudanya, mengatakan, kalau saya lihat di sana masih ada pulau daratan, saya akan ke sana. Sayang dia melihatnya ke barat, nggak ada apa-apa di barat. Cuma kalau melihatnya ke utara, ada Spanyol. Beliau nggak melihat ke utara, lihatnya ke barat. Kalau di sana masih ada daratan, saya ke sana dakwah Islam. Akhirnya nggak melihat apa-apa, balik lagi di tengah jalan di Aljazair, dibunuh oleh perampok barbar. Maka makumnya sekarang di kota Basrah, 1000 km dari Aljazair, Algier, ibu kota. Beliau yang punya karomah, ketika tentaranya kehabisan air, beliau berdoa, bijaya Nabi Muhammad SAW, ya Allah, keluarkan, minta air, keluar sumber. Sampai sekarang masih ada di kota Basrah. Jadi sumur yang sangat karomah, itu di Aljazair. Sampai ke timur, perbatasan India, Asia Tengah, Utaibah bin Muslim. Kalau sampai Irak, Sa'ad bin Waqqas. Timur lagi, bin Muslim. Itu para sahabat jasanya luar biasa. Luar biasa jasa para sahabat menyebarkan Islam. Tapi yang mengisi, nah ini, yang mengisi kemajuan Islam, peradaban Islam, thaqafah wal hadarah, tabi'in dan tabi'in. Kenapa? Kalau sahabat sudah benar semua, gak butuh ilmu. Rata-rata sahabat buta huruf, gak bisa baca Quran, tapi hafal. Dari mana? Dari Rasulullah. Pasti benar dong. Pasti benar bacanya. Dari Rasulullah langsung. Setelah sudahnya orang Islam membutuhkan ilmu teori bagaimana baca Quran yang benar. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali pada tahun 62 Hijriah membuat al-huruf ba 1, ta 2, ta 3, itu baru ada titik tuh huruf tuh. Mulai tahun 62 Abul Aswad Ad-Du'ali. Imam Khalil bin Ahmad bikin harokat fathah, dhammah, kasrah, fathatain, dhammatain, kasratain, tasdid, sukun. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 175. Baru ada ilmu tajwid. Imam Abdul Qasim Ubaidah bin Salam tahun 224. Baru ada izhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halaq, huruf mad. Jadi sebelum ada ilmu, orang sahabat gak butuh ilmu. Gak butuh ilmu. Maka dari kata Gus Kautsar tadi, bid'ah. Iya bid'ah. Ilmu itu bid'ah memang.